집에서 잘까지? 들어놓지 않을 거예요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Love Scott yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Ternyata semua itu adalah ide dari liciknya si mak lampir nggak ada akhlak si Kim Hye Jin Luchnut itu. Terus Eunho ngebawa Jun untuk masuk ke kantornya karena banyak banget wartawan yang ada di sana, dan ketika Jun masuk ternyata udah ada surat penggeledahan dan kantornya itu dibawalah semua barang-barang mereka karena bakal digeledah karena ya mereka kan terkait dengan kasus penipuan gitu loh. Dan juga orang yang menggeledah kantornya Jun mengatakan bahwa nama Peoples itu dimanfaatkan sama Pak Park untuk menarik investor-investor sehingga ya akhirnya nama Peoples tuh kayak ya ikut terseret gitulah. Dan ternyata Pak Park itu ada di sini nih. Dia sembunyi sengaja disuruh sama si Kim Hye Jin Lapet ini, dan itu memang bagian dari rencana mereka untuk menghancurkan perusahaannya Jiun sehingga dia nantinya bisa mengakuisisi perusahaan tersebut. Kapan lah kau kena batunya, Lapet Dan ternyata setelah itu banyak banget orang-orang yang memutuskan kerjasama dengan perusahaannya Jiun. Perusahaan Peoples itu semua orang-orang yang terlanjur bekerja sama memutuskan kontrak dengan mereka. Sehingga membuat Jiun Tun bingung banget, dan ya akhirnya dia mengumpulkan karyawan dan mengatakan bahwa untuk sementara waktu sampai masalahnya selesai, karyawan itu dirumahkan sama dia ataupun WFH aja deh, work from home. Nah, Jung Hoon yang ngerasa bahwa kayaknya ini ide ayahnya dia deh. Dia langsung nemuin ayahnya, tapi ayahnya nggak ngejawab tentang masalah tersebut. Dan dia bilang lagi sama ayahnya, dia tegaskan bahwa dia tidak akan mau diatur sama ayahnya apapun yang terjadi. Hingga akhirnya nggak lama setelah itu, kartu kreditnya, pokoknya semua fasilitas yang diberikan sama ayahnya diputus untuk Jung Hoon. Jung Hoon bilang, oke, kalau misalkan itu yang dimau sama ayahnya, dia nggak peduli dan dia bakal berusaha untuk hidup lebih mandiri lagi. Nah, ketika semua karyawan udah pulang, Eunho mengatakan sama Jiun untuk ya jangan terlalu dipikir-pikirkan banget, walaupun memang masalahnya itu benar-benar ya lumayan fatal lah untuk perusahaan mereka. Eunho berusaha menenangkan Jiun dengan memeluk Jiun hingga dia juga mengantarkan Jiun ke rumahnya dan memastikan Jiun itu tuh beneran bisa tidur dengan nyenyak baru dia mau pulang ke rumahnya. Karena kebetulan pas Eunho itu keluar dari situ ya kan, ternyata banyak banget orang-orang investor-investor yang mencari Kang Jiun dan juga beberapa wartawan ada di sana. Lalu Eunho mengatakan untuk pergi dan jangan mengganggu Jiun pada malam itu karena dia pengen istirahat. Untung aja setelah itu mereka mau mendengarkan Eunho dan langsung pergi dari sana. Kalau enggak, bahaya banget kan kalau misalkan mereka terus-terusan di sana karena dapat mengganggu tetangga-tetangga yang lainnya. Nah, Jiun makin kepikiran dong dengan hal tersebut. Hingga akhirnya karena di situ tuh nggak aman, Eunho memutuskan ngebawa Jun itu untuk nginep di rumahnya. Karena Bill juga sempat berpesan kalau misalkan Jun mau nginap di rumahnya gitu loh. Akhirnya ketika Bill tahu Jun nginap di sana, dia seneng banget dan juga memberikan semangat kepada Jiun. Dan Bill juga request kalau misalkan Jun tuh tidur di kamarnya dia aja, nggak di sofa gitu, karena dia kasihan juga kan kalau misalkan Jun tinggal di sana. Dan Bill lagi dan lagi memberikan semangat kepada Kang Jiun. Bahkan dia tahu Jun tuh lagi banyak pikiran dan juga susah tidur, sehingga dia menyanyikan lagu tidur untuk Jiun. Hingga akhirnya dia bisa tertidur dengan lelap. Lalu dia juga memeluk Biol, udah kayak anaknya sendiri. Udah nikah aja kalian ya kan, sama Eunho maksudnya. Nah, keesokan paginya Jiun bangun lebih pagi karena dia masih banyak pikiran sebenarnya, dan Eunho tetap memberikan semangat kepada Kang Jiun. Pokoknya apapun yang terjadi, Eunho bakal berada di sisinya Kang Jiun. Nah, nggak lama setelah itu kan, Eunho menyuruh Jiun sama Bill tuh masak gitu kan, karena pengen gantian gitulah. Tapi ternyata ya rotinya gosong, terus mereka juga nggak paham bagaimana caranya memasak, sehingga Eunho lihat kayaknya nggak bisa nih, ntar masakannya nggak bakal enak. Akhirnya dia memutuskan untuk memasak sendiri aja. Ya sudah, sat-set langsung jadi tuh untuk sarapan mereka. Kalau nggak, ya mungkin bisa sakit makan masakan yang dimasak sama Jun dan juga Biol. Nah, nggak lama setelah itu, Eunho berpamitan sama Jun karena dia harus mengantar Biol ke sekolah. Sementara itu,
rekan-rekannya Jiun berkumpul di toko buku dan mereka bakal menyelesaikan mencari permasalahan sebenarnya kok bisa perusahaan mereka itu difitnah seperti itu. Jadi mereka bekerja sama, ada Eunho juga di sana. Mereka harus mencari akar permasalahannya dan mereka itu langsung kena ke si Jongnam itu dan ke Career Way. Dan gak lama setelah itu Gyorim bilang bahwa ya tiba-tiba aja kasusnya Jiun beberapa tahun yang lalu dibahas lagi dan itu adalah ulahnya si mak lampir Kim Hye-jin. Karena khawatir dengan Jiun, akhirnya Eunho pulang ke rumahnya dan bener aja dong Jiun itu nggak ada di sana. Dan ketika ditelepon, ternyata Jiun bilang dia pergi menemuin si mak lampir, nanti dia bakal balik lagi kok. Nah, berbicaralah dia dengan si mak lampir, dia bertanya sebenarnya apa tujuan si mak lampir ngelakuin itu dan kenapa dia benci banget sama Jiun. Intinya, si mak lampir ini nggak mau kalau misalkan Jiun itu bahagia, sukses. Pokoknya setiap Jiun sukses, dia akan terus menjatuhkan Jiun sampai benar-benar hancur gitu loh. Wah, ada ya manusia yang jahat banget kayak gini. Tapi di kantor-kantor di Indonesia juga banyak ya guys ya. Dimanapun kayaknya pasti ada. Hingga ada satu kalimat dari Hyejin yang membuat Jiun tuh kepikiran bahwa ya kalau misalkan lu udah bangkrut, orang-orang lu bakal pergi semua gitu. Dan Jun balik ke kantornya melihat kantornya kosong, dia jadi kepikiran dengan kata-kata si mak lampir itu. Padahal sebenarnya anggota-anggotanya sedang berjuang untuk mencari tahu dan juga membersihkan nama perusahaan mereka lagi. Dan Pak Kim itu bertemu sama Gyeongnam lagi yang ternyata dia udah dipecat sama Kim Hye-jin, tapi dia tetap pengen cari informasi tentang apa yang direncanakan sama si mak lampir itu. Nah, gak lama setelah itu kan Jun datang dan melihat bahwa ternyata anggota-anggotanya itu lagi berkumpul di toko buku untuk ya membersihkan nama perusahaan mereka gitu loh. Setelah mereka ceritakan tujuan mereka di sana, akhirnya Jiun ngerasa bahwa ternyata yang dibilang sama si mak lampir itu gak bener. Kalau orang-orang ataupun rekan-rekannya dia ternyata masih ada untuk dia walaupun perusahaannya terancam bangkrut. Kang Jun berterima kasih banget sama mereka karena sudah mau capek-capek ngebantu dia. Padahal sebenarnya kan kesalahan itu menurut dia adalah kesalahan yang dilakukan sendiri. Dan tiba-tiba Biol datang dan ngebahas tentang Jun nginap di rumahnya dia pada hari itu. Langsung paniklah semua orang, termasuk Jun dan juga Eunho langsung salting mereka. Jadinya mereka langsung pulang dari sana, bubar semuanya. Kalau misalkan ya Mie sama pacarnya ya seneng-seneng aja karena mereka berhasil ngedekatin Jiun dan juga Eunho. Setelah itu, Eunho, Jiun dan juga Bill mampir untuk makan dulu sebelum mereka pulang ke rumah. Dan gak lupa, Bill juga memberikan semangat kepada Jiun apapun yang terjadi. Dia percaya bahwa Jiun bisa melewatin semua ini. Terus kan Wei Jong Hun menelpon kakak iparnya dan bilang bahwa dia itu diusir dari rumahnya. Nah, kedengaranlah sama Suyon. Jadi dia kepikiran sampai malam dia lagi buat komik ya kan, dia kepikiran tentang hal itu. Nah, karena nurut emaknya dia itu lagi banyak pikiran, dibilang emaknya udah mending cari udara segar aja di luar dulu, ya kan? Nah, beneran dong dia pergi ke sekolah dan ternyata dia bertemulah sama Jong Hun di sana. Nah, awalnya dia bilang dia pengen mencari Tupperware Sojun yang lagi ketinggalan, modusnya gitu ya kan. Nah, dikira sama Jong Hun itu tentang perasaan mereka, dia ngebahas tentang Eunho gitu loh. Nah, ternyata Soyeon bilang dia udah merelakan perasaannya terhadap Eunho dan sekarang dia pedulinya sama Jong Hun. Dan dia juga kasih kode, dia datang ke sana itu bukan masalah tapernya Sojun, dia bohong. Intinya karena ada Jong Hun di sana, dia pengen memberikan semangat kepada Jong Hun. Nah, akhirnya Jong Hun sadar dan dia seneng banget kalau ternyata perasaannya sudah mulai berbalas oleh Soyeon. Udah jadian lah kalian. Keesokan harinya pas di kantor, Jiun tuh dia datengin sama ayahnya Jong Hon. Jadi dia bilang sama Jiun, mendingan lo itu mengundurkan diri aja. Kalau misalkan Jiun mengundurkan diri secara sukarela, maka dia pastikan karyawan-karyanya Jiun itu tetap bakal mendapatkan pekerjaan. Dan karena ada juga orang yang mau mengakuisisi Peoples, ya itu adalah si mak lampir Kim Hye-jin. Pokoknya intinya dia mau Jiun tuh mengundurkan diri gitu aja loh. Terus si mak lampir udah mengumumkan sama rekan-rekannya bahwa mereka bakal mengakuisisi Peoples. Pokoknya nama Peoples itu bakal dihilangkan dari peredaran. Lucu banget kau ya. Dan akhirnya Jiun meminta Eunho untuk pergi ke pantai lebih cepat karena dia lagi banyak pikiran banget kan. Akhirnya mereka berdua pergi ke pantai, terlihat Jiun tuh melepaskan penatnya di sana dan Eunho berusaha untuk memberikan semangat
terus kepada Kang Jiun. Dia langsung menggenggam tangan Jiun dan bilang tidak akan pernah melepaskannya, dan pokoknya dia bakal mendukung Jiun terus. Yang ternyata juga Bill berperan di sana. Dia nyuruh Eunho untuk memberikan hadiah kepada Kang Jiun. Ya, hadiah yang bakal direkomendasikan sama Bill adalah memberikan kalung yang cantik kepada Kang Jiun. Eunho pun setuju dong dengan hal itu. Nah, gak lama setelah itu Eunho mengeluarkan kalung tersebut dari kantongnya dan memberikannya kepada Kang Jiun. Jiun seneng banget dong dan minta dipasangin dah tuh kalungnya ke dia. Lalu Eunho langsung memasangkan kalung tersebut, dan ya itu beneran sesuai dengan pendapatnya Biol bahwa ketika dipakai sama Jiun terlihat bakal cantik banget. Setelah itu mereka berdua berpelukan hingga akhirnya ya yang ditunggu-tunggu, mereka akhirnya ya vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner ini nggak mimin share di sini ya. Nanti kalian lihat versi fullnya aja. Oke guys. Dan pada malamnya Eunho mengantarkan Jiun pulang, dan Jiun kali ini tidur di rumahnya. Dan sampai di rumah, Jun memberikan pesan kepada rekan-rekannya besok untuk berkumpul semuanya jam 10 pagi di kantor. Dan disambut sama Jiun hingga dia memberikan pengumuman kepada rekan-rekannya bahwa dia mulai hari itu sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO. Kagetlah mereka semua. So, gimanakah endingnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.